Jual beli salam. Pengertian dari jual beli salam. Salam adalah kegiatan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang dengan ciri-ciri yang jelas yang modal awalnya dibayarkan di muka, kemudian untuk penyerahan barangnya diserahkan di kemudian hari. Dasar hukum dari jual beli salam itu ada 3. Yang pertama pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang kedua pada hadis Sahih Bukhari nomor 2094, dan yang ketiga ada ijma yang mengutip dari pernyataan dari Ibnu Mundir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Kemudian masuk di pembahasan yang ketiga ada rukun dan syarat jual beli salam. Rukun dan syarat jual beli salam yang pertama adalah harus terdapat mu'akidin. Apa mu'akidin? Yaitu penjual dan pembeli. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah cakap, bertindak hukum, baligh, berakal, dan muhtar atau tidak sedang pada tekanan. Lalu rukun yang kedua ada objek transaksi atau muslamfi yang harus dipenuhi syarat-syaratnya adalah pertama, dinyatakan jenis-jenisnya, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya, dan jelas tempat penyerahannya. Selanjutnya ada alat tukar yang harus dipenuhi adalah jelas dan terukur, disetujui oleh kedua belah pihak, dan diserahkan ketika akad berlangsung. Dan yang terakhir ada sigot atau ijab kabul. Etika jual beli salam. Dalam transaksi jual beli salam terdapat beberapa etika yang bisa untuk dilakukan. Yang pertama adalah masing-masing hendaklah bersikap jujur serta amanah dalam perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, penjual hendaklah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penjual janganlah mencoba untuk menolak barang-barang yang telah dijanjikan dengan membuat alasan palsu. Dan yang keempat, sekiranya barang yang dibawa kurang sedikit pada syarat-syarat yang telah disepakati, masing-masing hendaklah bertolak pada unsur dan mencari kesepakatan yang sebaik-baiknya. Jual beli salam juga diatur pada Fatwa MUI nomor 5/DSN-MUI/4/2000 yang menetapkan bahwa ketentuan pembayaran alat yang dibayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat. Yang kedua, dilakukan saat kontrak disepakati atau in advance. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibrah atau pembebasan utang. Ketentuan barang harus jelas ciri-cirinya sehingga dapat diakui sebagai utang. 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahan dilakukan di kemudian hari. 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan 6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Ketentuan tentang salam paralel. Diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan barang. 1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah barang yang telah disepakati. 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya. Apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati jika memenuhi syarat, diantaranya kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak boleh menuntut tambahan harga. 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki 2 pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uang, atau menunggu barang sampai barang tersedia. Pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan jual beli salam boleh dilakukan asal tidak merugikan di antara kedua belah pihak. Perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalan diselesaikan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jenasa dengan NIM 22404043. Saya ingin menjelaskan tentang jual beli istisna. Pengertian jual beli istisna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen, pengrajin, penerima dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, di mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem bayaran itu dilakukan di awal, di akhir, dan di tengah. Dan selanjutnya dasar hukum. Dasar hukumnya itu diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan diambil dari hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2280 dan hadis dari Sunnah Al-Tirmizi nomor 1272. Yang dasar hukum istisna Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantu bidaini ila ajali musamma faktubuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dan hadisnya yang berbunyi Hadasana Hasabnu Aliyya Khala Lu Hadasana Bishrunu Sabiti Bazaru Hadasana Nashru Dawada An Sholih ibni Suhabni An Abihi ibnu Qasimi An Abdi Rahmani Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa fihina barakatu bai'a ila ajali wal muqaradata wa ahlata bura bisya'iri lil baiti lali bai'i. Artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalil berkata, telah menceritakan kepada kami Bashir bin Sabit Al-Bazar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashri bil Hasim dari Abdurrahman bin Daud dari Syahih bin Suhaib dari bapaknya, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat barokah jual beli yang memberikan tempat peminjaman dan campuran gandum dengan jelas untuk dikonsumsi orang-orang rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan selanjutnya hadis Sunan Tirmizi nomor 1272. Hadasana Hasan bin Aliyah Khalalu Hadasana Abu Amiri Aqaliyu Hadasana Kathiru Nu Abadallahina Amri Ni Anfi Muzaniyu An Abihi An Jadihi Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qala solahu Ja'izu baina muslimina ila laha harama hala aw ahala harama wa muslimuna ala syurutihim ila syarta harama halala aw halala harama. Qala Abu Isa hadza haditsa hasanun sahihu. Artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalil, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Khadi, telah menceritakan kepada kami Hasir bin Abdullah bin Amru bin Auf Al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdamaiah diperbolehkan di antara
kaum muslimin kecuali perdamaian, yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih, hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya yaitu rukun. Rukunnya pelaku terdiri atas pemesan dan penjual. Syarat dari pelaku atas pemesan dan penjual yaitu cakap bertindak hukum, sudah balik dan berakal. Yang kedua, muhtar, tidak sedang pada tekanan. Yang kedua, rukun kedua yaitu objek akad dan syaratnya, spesifikasinya jelas, spesifik barangnya jelas. Yang kedua, penyerahan barang dilakukan kemudian. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan. Dan keempat, pembelian tidak boleh menjual barang sebelum menerima. Yang kelima, tidak boleh menukar barang. Yang keenam, barang dibuat setelah terjadi kesepakatan. Yang ketujuh, barang yang diserahkan harus sesuai spesifikasi kesepakatan. Rukun ketiga yaitu harga. Rukun keempat, sigot, ijab kabul, sigot, ijab dan kabul. Yang selanjutnya yaitu syarat. Syarat yang pertama yaitu jual beli istisna mengikat kedua belah pihak setelah terjadinya akad atau sepakatan. Yang kedua, jual beli istisna dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. Yang ketiga, dalam jual beli istisna, barang yang dijual harus sesuai dengan deskripsi dan kesepakatan. Yang keempat, pembayaran dapat dilakukan di waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang kelima, tawar-menawar tidak diperbolehkan apabila akad sudah dilakukan. Yang keenam, apabila barang yang dipesan tidak sesuai maka dapat menggunakan khair untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Yang selanjutnya yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI nomor 22 DSN MUI _3/2002. Adapun ketentuan jual beli istisna paralel dalam Fatwa MUI nomor 22/DSN MUI _3 dan _2 dibagi menjadi dua ketentuan, yaitu ketentuan umum dan ketentuan lainnya. Ketentuan umum yaitu jika LKS lembaga keuangan syariah melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah, ia dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama dengan syarat istisna pertama tidak tergantung mu'alaq pada istisna kedua. Cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Huda dengan nomor NIM 22404045. Di mana di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jual beli salam dan jual beli istina. Di mana pada jual beli ini pada poin yang saya jelaskan adalah penerapan jual beli akad salam dan istina melalui media online. Penerapan media online ini biasa kita kenal adalah jual beli online. Jual beli online ini merupakan sebuah jual beli melalui media internet, di mana pada jual beli ini tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli, sehingga yang dipaparkan hanya barang dan yang hanya harga dan spesifikasi bagaimana kondisi barang tersebut. Nah, jual beli online ini ada namanya sebuah marketplace. Marketplace yang terkenal pada saat ini adalah marketplace Shopee. Nah, kebetulan pada saat ini
saya akan membahas tentang konsep penerapan jual beli akad salam dan akad jual beli istina melalui fitur Shopee. Dalam komunikasinya antara penjual dan pembeli, fitur Shopee ini telah menyediakan yakni fitur chat, sehingga penjual dan pembeli dapat berinteraksi dan bertanya-tanya bagaimana barang tersebut, dan seorang penjual dapat menawarkan sehingga meyakinkan pembeli untuk membelinya. Kemudian antara penawarannya, penjual memaparkan harga dan spesifikasi dari barang yang akan dijualnya, sehingga pembeli dapat melihat bagaimana kondisi barang tersebut. Kemudian bagaimana tentang penerapan jual beli akad salamnya di fitur Shopee. Ya, yang ini tergantung dengan kondisi tokonya. Apakah toko tersebut melayani akad jual beli salam atau akad jual beli istina, di mana yang akad jual beli salam ini ketika menjual sebuah barang, pembayarannya di awal atau ketika pembayarannya di awal dan barang akan diserahkan di kemudian hari. Sedangkan pada istina kebanyakan ini bisa dilakukan secara pre-order dengan pembayaran bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Kemudian yang ketiga adalah penerapan akad salam dan istina yang disinkronkan dengan transaksi Shopee. Nah, adapun penerapan jual beli akad salam dan jual beli istina ini yang disinkronkan dengan fitur Shopee. Yang pertama adalah ketika sekali pembeli ini harus memahami bagaimana kondisi barang tersebut ketika akan dijual, sehingga pada fitur Shopee ini pada fitur Shopee ini pembeli dapat melihat bagaimana kondisi barang tersebut, harga-harga, sehingga pembeli bisa yakin dan memilih barang yang akan dijualnya. Kemudian yang kedua adalah penjual. Penjual ini memiliki sebuah kewajiban untuk mengemas dan mengirim barang yang harus sesuai dengan kondisi barang yang telah dipaparkan pada fitur Shopee. Kemudian yang ketiga adalah barang yang diserahkan. Nah, barang yang diserahkan ini salah satu kategori barang tidak dilarang, dan barang ini hasil produksi dan tidak memunculkan kemudorotan. Dalam fitur Shopee ini ada barang-barang yang telah diseleksi oleh fitur Shopee, apakah barang Shopee tersebut ini layak dijual atau tidak. Kemudian yang keempat adalah ucapan ijab kabul atau sigot. Ucapan ijab kabul atau sigot ini merupakan pada saat transaksi e-commerce, yaitu ini termasuk bentuk sigot, yakni dapat dilihat dengan penyampaian verbal melalui sebuah telepon atau pengiriman pesanan, yakni sejumlah media sosial atau media tulis lainnya, sehingga tujuannya adalah untuk kejelasan pada pembeli untuk jadinya transaksi tersebut. Kemudian terkait tentang harga. Dalam terkait tentang harga ini, fitur Shopee proses pembayaran ini dilakukan pada awal akad, sedangkan akad istina dilakukan bisa di muka, di tengah maupun di akhir. Jadi pada fitur Shopee ini ada pilihannya pembayarannya, bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Kemudian yang terakhir adalah metode pembayaran. Pada metode pembayaran ini fitur Shopee memberikan pilihan, mereka mau menggunakan sistem dana atau BCA atau ATM online pada saat ini. Kurang lebihnya tentang penerapan jual beli akad salam melalui media online itu saja. Selebihnya jika ditanyakan nanti ketika saat presentasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.